Yang berikut enzim. Mengenal lebih dekat tentang enzim. Enzim adalah protein yang dapat mengkatalis reaksi kimia dalam tubuh. Mari kita pelajari tata nama, klasifikasi, cara kerja, dan aplikasi enzim di kehidupan sehari-hari. Penamaan dan klasifikasi enzim. Pertama, tata nama. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, fungsi enzim. Tata nama enzim mengacu pada substratnya seperti amilase untuk enzim yang mencerna amilum dan laktase untuk enzim yang mencerna laktosa. Klasifikasi, enzim bisa diklasifikasikan berdasarkan reaksi yang dikatalis seperti oksidareduktase yang mengatur oksidasi dan reduksi. Kedua, fungsi enzim. Enzim membantu mencernakan makanan dan memproses nutrisi serta metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, International Union of Biochemistry. Yang pertama, pengertian IUB mengidentifikasi kelas enzim berdasarkan aturan deskriptif yang umum. Ini membantu memudahkan pengenalan dalam penelitian. Yang kedua, kriteria klasifikasi. Di bawah IUB, enzim diklasifikasikan berdasarkan substrat, reaksi, dan jenis fungsinya. Yang ketiga, dampak keberadaan IUB memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari enzim dalam tingkat molekuler dan memberikan dasar bagi industri untuk memproduksi enzim dengan mutu standarisasi. Kedua, cara kerja. Yang pertama, teori, kunci, dan gembok. Konsep ini menjelaskan bahwa enzim bekerja memberikan tempat pengikatan yang pas untuk memfasilitas reaksi kimia pada substratnya yang berbeda. Yang kedua, model induksi. Pendekatan ke gardu listrik. Model ini menggambarkan bagaimana perubahan struktur enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya dan memperlihatkan tata cara kerja enzim detail. Yang ketiga, gambaran 3D. Pemetaan enzim secara 3 dimensi membantu para ilmuwan memahami cara kerjanya dan membantu peluang baru untuk aplikasi praktik. Yang berikut, ikatan kimia dalam struktur enzim. Yang pertama, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terbentuk karena interaksi antar hidrogen pada molekul yang berbeda sehingga membentuk struktur kompleks untuk katalis. Yang kedua, ligan binding. Reaksi kimiawi dilakukan melalui ikatan antara enzim dan substratnya. Ikatan dapat menghasilkan energi dan memudahkan reaksi. Yang ketiga, pengaruh kofaktor. Kofaktor membawa ion logam dan molekul organik lain ke dalam enzim sehingga mempengaruhi aktivitas dan spesifitas enzim. Yang berikut, contoh enzim dan fungsinya. Yang pertama, papain. Enzim dalam buah pepaya yang dapat membantu memecah protein dalam makanan sehingga lebih mudah dicerna. Yang kedua, pepsin. Enzim yang disekresikan oleh lambung dan membantu mengubah protein menjadi peptida untuk diserap tubuh. Yang ketiga, protease. Enzim pankreas yang memecah protein menjadi asam amino dan membantu memproses nutrisi dalam intensitas. Yang berikut, peran lingkungan dalam aktivitas enzim. Yang pertama, pH. Enzim memiliki rentang pH optimal pada penataan optimal untuk bekerja. Yang kedua, suhu. Enzim bekerja optimum pada suhu tertentu tergantung kekuatan askar enzim. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Ada jumlah substrat optimum diperlukan agar produksi enzim berlangsung dengan baik. Yang berikut, aplikasi enzim dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, industri pangan. Memproduksi keju dan bir dengan menggunakan enzim protase. Yang kedua, menumbuhkan kamer dan memproduksi roti. Yang ketiga, memproduksi sirup jagung tinggi fruktosa menggunakan enzim. Yang perawatan lingkungan, mengurangi kadar polutan dalam limbah air. Yang kedua, mempercepat pengurangan zat organik dalam kompos. Di bidang keperawatan, yang pertama menjaga kehigienisan peralatan medis. Yang kedua, mengurangi rasa penyembuhan luka.